Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Sekarang saya akan membahas tentang probiotik dalam kaitannya dengan diare. Pertanyaannya adalah, apakah probiotik itu memang obat untuk diare? Gimana? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Jadi probiotik itu bukan obat diare. Ya, probiotik bukan obat diare. Jangan salah kaprah untuk menyebut dan menggunakan probiotik sebagai obat diare. Namun sekarang sebelumnya saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa pada anak-anak diare itu tidak perlu, bahkan tidak boleh di stop secara cepat. Sekali lagi, diare pada anak tidak perlu dan tidak boleh di stop atau dihentikan dengan cepat. Jadi bagaimana? Obat-obat yang kita berikan itu akan membantu kesembuhan diare, membantu mempercepat kesembuhan diare, tetapi tidak untuk menghentikan diarenya langsung. Diare biar aja terjadi, feses keluar, cair, banyak, dan itu berarti usus mengeluarkan toksin, mengeluarkan virus, ya, atau bakteri yang menjadi penyebab diare pada anak tersebut. Penyebab terbanyak tetap virus, ya, sedangkan bakteri hanya menempati sebagian kecil saja sebagai penyebab diare pada anak. Masalahnya berbeda ketika pada orang dewasa, ya. Saya membahas pada anak-anak. Bahwa sebagian besar diare pada anak itu disebabkan oleh virus, ya. Oleh karena itu, pengobatan diare bukan untuk membunuh penyebabnya, karena virus tidak perlu obat untuk membunuh itu. Ya, virus akan terbuang dan akan mati pada saatnya tanpa obat untuk diare seperti itu. 5, 6, atau 7 hari umumnya itu virus akan mati, diare akan berhenti sendiri. Masalahnya adalah kalau kemudian terjadi dehidrasi pada anak yang mengalami diare ini. Mengapa dapat terjadi dehidrasi? Karena anak kehilangan cairan, kehilangan elektrolit lewat diare, ya. Tapi dia tidak bisa minum atau malas makan. Tapi yang paling pokok minum, ya. Tidak bisa minum sehingga cairannya hilang dan tidak tergantikan oleh cairan yang masuk melalui minuman. Termasuk kuah sayur, misalnya kuah sop, kuah soto, itu harusnya bisa menggantikan cairan yang hilang akibat diare. Nah, masalah ketika anak yang diare juga disertai dengan muntah. Jadi kalau muntah, apalagi muntahnya terus-menerus, anak jadi tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau takut minum, karena kalau minum akan muntah lagi, atau tidak sempat minum begitu. Akibatnya anak akan kehilangan cairan yang disebut dengan dehidrasi, baik itu dehidrasi ringan sedang, atau bahkan dapat terjadi naudzubillah min dzalik menjadi dehidrasi berat. Maka yang paling penting dalam
tata laksana diare dalam menghadapi anak yang diare itu adalah memberikan cairan, bukan probiotik. Nah, nanti soal probiotik akan saya bahas. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan sampai akhir video ya. Jadi yang paling pokok adalah memberikan cairan. Cairannya apa? Kalau bisa yang terbaik adalah Oralit dengan berbagai mereknya. Tapi saya menyadari minum Oralit tidak mudah, rasanya kurang enak. Maka silakan divariasi, selain Oralit bisa ditambahkan juga misalnya kuah sop ya. Kuah soto, minuman yang lain ya. Asal tidak terlalu manis, tidak terlalu pekat. Ya, kalau biasa minum susu dan diarenya bukan karena habis ganti susu, susu boleh diteruskan. Tidak harus diganti menjadi susu yang bebas laktosa. Kecuali memang diketahui bahwa dia diarenya habis ganti susu. Nah, pertimbangkan susu itu di stop. Nah, sekali lagi kita ulang. Yang paling penting kalau ada anak diare adalah memberikan cairan sebagai pengganti cairan yang hilang ketika diare itu. Kalau dia tidak bisa minum bagaimana? Obati muntahnya sambil diusahakan diberi minumnya. Obati muntahnya. Lah minum obat muntah juga muntah lagi dong nanti. Bisa dicoba menggunakan obat anti muntah suntik. Kalau susah juga, terpaksa pasang infus dan cairan pengganti untuk cairan yang hilang itu dimasukkan melalui infus. Nah, silakan nanti dokter yang akan mengatur seberapa banyak cairan infus yang perlu masuk untuk menggantikan cairan yang hilang sesuai dengan derajat dehidrasi yang terjadi pada anak. Nah, begitu ya Bapak Ibu, saudara sekalian tentang diare dengan dehidrasinya. Risiko yang berat adalah dehidrasi. Maka caranya adalah menyiapkan cairan pengganti untuk dehidrasi si anak. Selanjutnya, bagaimana tentang peran probiotik? Nah, begini, probiotik itu sangat baik untuk kita konsumsi termasuk oleh anak-anak untuk memperbaiki kondisi mikrobioma atau probiotik internal yang ada di dalam usus kita, saluran cerna kita itu. Nah, mikrobiota kita sering terganggu, ya probiotik dalam tubuh kita itu sering terganggu karena berbagai macam penyebab. Bisa karena makanan yang kurang serat, makanan yang terlalu tinggi lemak, ya terlalu tinggi karbohidrat, oleh kuman-kuman yang patogen yang merugikan, ya. Atau bahkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana. Nah, maka probiotik bahkan menjadi obat wajib untuk diare yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang namanya antibiotic associated diarrhea. Kembali pada pernyataan awal saya bahwa probiotik bukan obat diare. Maksudnya gimana? Kalau diarenya karena penggunaan antibiotik, itu memang obatnya yang paling tepat adalah pemberian probiotik selain pemberian cairan.
Bagaimana kalau penyebabnya bukan itu? Boleh kita berikan, tetap kita berikan probiotik bukan sebagai obat anti diare, tetapi untuk memperbaiki kondisi probiotik dalam tubuh, memperbaiki mikrobioma atau mikrobiota dalam tubuh kita. Jadi anti diare yang biasa dikenal oleh masyarakat untuk menghentikan ya, diare atau stop threat semacam itu justru tidak boleh diberikan pada anak-anak yang diare karena dapat menimbulkan usus anak menjadi mogok bekerja yang namanya ileus yang bahkan kemudian justru membutuhkan tindakan operatif. Tindakan operasi bisa terjadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu bukan pemberian obat anti diare kalau ada anak diare. Tetapi yang paling penting adalah pemberian cairan dan juga standar pengobatan berikutnya dari diare adalah pemberian zinc. Dan zinc diberikan selama 10 sampai 14 hari. Juga untuk menggantikan zinc yang hilang selama diare dan zinc mempunyai manfaat untuk mencegah episode diare berikutnya, selain juga memperbaiki atau mempercepat kesembuhan diare yang sekarang ini. Probiotik tadi tidak masuk standar terapi WHO untuk diare, tetapi ternyata dianjurkan kalau kita mengacu pada EBM, Evidence Based Medicine, kedokteran berbasis bukti penelitian ilmiah, bahwa probiotik akan sangat membantu penyembuhan diare karena memperbaiki mikrobioma dalam usus atau saluran cerna kita. Nah, sudah terjawab bukan? Bahwa probiotik bukan obat anti diare, tetapi sangat mendukung terapi diare. Selain itu, probiotik juga mempunyai manfaat yang lain ya. Seperti ini, menarik nih. Anak yang mengalami konstipasi juga sangat tertolong ketika diberikan probiotik. Konstipasi itu kan balikannya diare. Dia terlambat BAB-nya. Justru obatnya juga probiotik juga ternyata. Ya. Probiotik juga punya manfaat yang lain. Ya, meningkatkan imunitas. Bahkan berpengaruh ke otak. Tumbuh kembang anak akan terpengaruh kalau seseorang anak mengalami gangguan mikrobioma dalam usus. Maka probiotik sangat mendukung perbaikan otak dan berarti mendukung optimalnya tumbuh kembang anak. Probiotik yang mana? Probiotik ya bisa probiotik dalam arti makanan, bisa minuman, bisa juga produk farmasi. Ya, makanan, minuman atau produk farmasi yang mengandung probiotik atau bahkan kadang-kadang probiotik plus prebiotik akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Saya minum probiotik setiap hari. Alhamdulillah lebih segar rasanya. Bagaimana dengan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.